Telah sekian jauh Engkau telah tempatkan kami di bumi ini Tuhan. Namun seringkali bahwa kehidupan kami masih terus bergumul dengan persoalan dari berbagai hal yang kami hadapi di dunia ini. Tetapi pada hari ini Tuhan, Engkau telah ingatkan kami bahwa Engkau telah menyelesaikan semuanya itu di atas salib itu Tuhan. Kami percaya bahwa karya-Mu ini akan membuat kehidupan kami yang serupa dengan Kristus itu sendiri. Sebab kami percaya bahwa Engkau telah mati bagi kami. Demikian juga kebangkitan-Mu Tuhan itu untuk kehidupan kami di bumi ini. Kami sambut karya-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, bila damai sejahtera itu Tuhan memimpin kehidupan kami sampai selama-lamanya hingga kedatangan Kristus kali kedua di bumi ini Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami juga hendak mendengar firman-Mu Tuhan yang hendak disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Joko. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu itu adalah makanan kami, yaitu firman Allah yang hidup, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang hidup di dalam diri kami, dan kami terus hidup oleh firman itu Tuhan. Demikianlah kehidupan kami adalah mengekspresikan daripada firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga roti dan anggur yang melambangkan daripada tubuh dan darah-Mu Tuhan, itu juga hendak kami nikmati. Ya, roti dan anggur ini juga mengingatkan kami bahwa kehidupan kami sepenuhnya mengandalkan daripada firman Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh keluar dari kursi, katakan kepada 5 orang, Dia baik. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Ku masuki
silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan yang kudus. Baik, kita akan siapkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah
Haleluya. Sungguh kasih-Mu tak terselami Tuhan. Mengapa Engkau berkorban di kayu salib bagi kami? Tapi biarlah pagi hari ini kami mau belajar untuk mengerti. Supaya setiap kami anak-anak-Mu Tuhan tidak melenceng, tidak meleset daripada rancangan-Mu yang indah bagi setiap kami dan bagi rancangan Allah yang kekal itu. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman ini Tuhan dalam pimpinan-Mu, supaya kami semua boleh memahami, mengerti maksud daripada pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga hari-hari ke depan tidak ada satu pun di antara kami domba-domba-Mu ini melenceng dari trek yang Kau tetapkan, rancangan yang Kau tetapkan. Dan kami siap mendengar firman-Mu, berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini anak-anak ikut mendengarkan firman Tuhan ya. Ya. Baik, hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sebagai apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai anak domba Allah yang dikurbankan sebagai persembahan penghapus dosa manusia ya, sekali untuk selamanya. Amin saudara ya. Ya. Sehingga manusia yang jatuh dalam dosa, yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah, tidak perlu lagi menyembelih anak domba atau anak lembu tambun seperti zaman hukum Taurat atau perjanjian lama. Tapi karena saat ini kita ada di dalam zaman anugerah, bukan zaman hukum Taurat lagi. Kita yang ada dalam zaman anugerah ini, ketika ada di antara kita jatuh dalam dosa, lalu kita menyadari kesalahan kita bisa langsung datang menghadap kepada Tuhan, kita mohon ampun, bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan ampuni. Amin saudara ya. Haleluya. Saudara, di dalam memperingati Jumat Agung, yaitu kematian Tuhan Yesus di kayu salib ini saudara, biasanya di gereja-gereja tertentu itu disertai dengan pertunjukan jalan salib yang menggambarkan sengsara Tuhan Yesus ketika menuju ke jalan ke Bukit Tengkorak itu. Atau yang modern sekarang ditayangkan film tentang filmnya Passion of Christ gitu. Sehingga suasana ibadah itu menjadi melankolis gitu ya, menjadi sendu begitu. Nah, bahkan tidak sedikit orang-orang atau jemaat-jemaat yang hatinya tersentuh, terharu dan menangis gitu. Itu apakah itu salah? Enggak salah. Itu manusiawi banget ya, manusiawi banget. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus mengendaki itu? Apakah Tuhan Yesus berkenan kepada hal seperti itu? Nah, kita akan lihat, kita akan ketahui bersama. Apakah Tuhan mengendaki hal seperti itu? Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 28. Lukas 23 ayat 26 sampai 28. Ya. Saya baca dari sini, Bapak Ibu lihat dari sana, terlalu jauh buat saya. Gini. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang saudara? Menangisi dan meratapi dia.
Banyak perempuan yang mengiring, menangisi dan meratapi Yesus. Lalu apa reaksi Tuhan Yesus pada waktu itu? Ayat 28. Reaksinya ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka. Ya, kalau misalkan lagi berjalan ke sana lalu berpaling begitu. Dan dia berkata begini. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu tangisi aku. Melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Ternyata Tuhan tidak menghendaki ya. Tuhan tidak menghendaki. Tapi Tuhan mengatakan, hai putri Sion, putri-putri Yerusalem, jangan engkau menangisi diriku. Ketika Tuhan berkata, jangan engkau menangisi diriku. Di situ saya membaca, ada tersirat di dalamnya. Apa itu? Di situ tersirat bahwa Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada orang-orang yang menangisi dia pada waktu itu begini. Hai putri-putri Yerusalem. Sekarang juga, hai jemaat-jemaat COC. Jangan kalian menangisi aku. Tidak perlu kalian berempati kepadaku. Tidak perlu kalian merasa kasihan kepadaku. Karena meskipun aku disiksa, aku dipukul, badanku sampai remuk, dan bahkan meskipun aku dihina, diolok-olok, diludahi, direndahkan, bahkan sebentar lagi aku akan mati di kayu salib. Kalian jangan bersedih. Kenapa? Karena semua itu aku jalani dengan sukarela. Dan ketahuilah, semuanya demi kamu. Itu yang hendak Tuhan katakan, saudaraku. Itu yang hendak Tuhan katakan. Lalu Tuhan Yesus setelah menyampaikan itu, memberikan perintah. Tetapi tangisilah, ya. Tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pertanyaannya lagi, kenapa kita harus menangisi diri kita? Jawabnya nanti saya berikan jawabnya. Kenapa kita harus menangisi diri kita sendiri? Kata Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan terbesar dan pertanyaan terpentingnya, ya, sesuai dengan peringatan hari ini, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pertanyaan besarnya ada begini. Yang pertama, untuk apa Yesus mati? Lalu yang kedua, apa tujuan kekal Allah sehingga Allah dalam tanda petik membiarkan anaknya mati di kayu salib? Itu yang terpenting, saudaraku. Mungkin kita akan dengan mudah menjawab gini, oh Pak, gampang itu. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengasihi saya, maka Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya kita terbebas dari hukuman dosa, Pak. Itu tujuannya, Pak. Itu betul, saudara, itu tidak salah. Tapi saya katakan, kalau pengertian kita hanya sampai di situ, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib supaya saya terbebas dari hukuman dosa, itu baru kebenaran yang setengah, belum tepat. Belum tepat. Belum kebenaran sesuai dengan kehendak Allah bahwa anaknya disalibkan. Gitu. Lalu apa? Pertanyaannya gitu. Lalu apa kebenaran yang sesungguhnya, maksud daripada kematian Tuhan di kayu salib itu apa? Ya. Titus 2, tolong Pak Vincent, Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus 2 ayat 11 saya bacakan. Inilah tujuan kematian Tuhan Yesus yang sesungguhnya, yang seutuhnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata.
kematian Tuhan Yesus di kayu salib merupakan wujud kasih Allah kepada kita orang-orang yang percaya, yaitu saudara dan saya. Amin, saudara. Wujud nyata kasih Allah kepada kita yang percaya. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, Tuhan tidak berkata, udah kamu sekarang udah percaya kepada aku, kamu sudah menjadi orang Kristen, udah sekarang kamu tinggal duduk manis, tiap minggu datang ke gereja, dengar firman, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan, udah kamu pasti selamat. Ternyata tidak begitu, saudaraku. Ternyata tidak begitu. Ternyata tidak begitu. Kenapa? Karena setelah kita percaya Yesus dan diselamatkan, maka ayat yang ke-12, setelah kita percaya dan diselamatkan, maka ayat 12, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Saya baca di dalam terjemahan Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Supaya kita hidup bijaksana, tulus dan setia kepada Allah. Lalu di dalam terjemahan King James sana, kalau diterjemahkan bahasa Indonesia begini, bahwa supaya kita hidup bijaksana, benar dan saleh. Gitu, saudaraku. Jadi, tadi saya katakan, tidak sampai berhenti bahwa kita sudah selamat selesai, tidak. Tetapi setiap orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, akan menerima didikan dari Tuhan, saudaraku. Supaya apa? Supaya mengalami perubahan hidup. Dari manusia yang memiliki kodrat dasar berdosa, kerennya, dari manusia yang berkodrat dosa, sinful nature gitu kalau salah ya, menjadi manusia yang berkodrat ilahi, divine nature gitu. Supaya apa? Supaya yang dulunya kita ini hidup mengikuti keinginan-keinginan dunia yang berdosa, menjadi manusia yang hidup mengikuti kehendak Allah, kebenaran firman Allah. Yang hidup di dalam kebenaran, kekudusan, dan kesalehan itu. Ternyata tidak cukup percaya saja. Setiap orang percaya pasti akan dididik oleh Allah. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya, bagaimana cara Allah mendidik kita? Bagaimana cara Allah mendidik kita? Yang pertama, kita sudah mengerti bahwa dalam Alkitab mengatakan besi menajamkan besi, lalu manusia menajamkan sesamanya. Artinya Allah akan membentuk kita yang pertama melalui orang-orang yang terdekat dengan kita, yang bisa saling menggesek siapa, saudara? Ya, kemarin udah sampein tuh sama hambanya di sini, suami. Allah akan mendidik kita melalui suami kita, melalui istri kita, melalui anak-anak kita, teman gereja kita, teman kerja kita, teman sepelayanan kita. Itu yang pertama. Supaya kita saling menggesek, diajarin Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan mendidik kita melalui setiap persoalan hidup, baik itu kejadian-kejadian dalam hidup kita, baik itu kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk. Pasti dalam setiap kejadian itu, kalau kita peka, pasti ada pelajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara kita mengatakan, semua ada apa? Hikmahnya. Semua ada hikmahnya. Melalui setiap
persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita di gereja. Tuhan mendidik kita melalui itu, saudaraku. Ya. Yang ketiga, Tuhan akan mendidik kita melalui kebenaran firman Tuhan, melalui firman-Nya, sesuai dengan 2 Timotius 3 ayat 16 kalau nggak salah, di sana dikatakan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang dalam kebenaran. Ya. Jadi Allah akan terus mendidik kita yang sudah menerima anugerah keselamatan itu. Allah akan terus mendidik, menuntun, mengajari bagaimana menghadapi setiap persoalan dengan respon yang benar. Dengan respon yang bijaksana. Kalau dulu bagaimana ada masalah, apa yang terjadi kita? Wah, kita bersungut-sungut, kita marah, kita gerundel dan sebagainya. Tapi kita diajari supaya ketika ada masalah, persoalan menghadapi apapun yang terjadi, kita bisa meresponnya dengan benar. Dan Tuhan akan terus mendidik kita untuk menghadapi, bahkan menyelesaikan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan itu. Bukan lagi dengan cara manusia, cara kita, cara dunia, tetapi Tuhan mengajarkan kita menyelesaikannya dengan cara Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Gitu, saudaraku. Nah, untuk itu, jangan lagi ada yang berkata begini. Kemarin juga disampaikan juga sih hamba-hambanya. Jangan lagi berkata begini. Ikut Tuhan kok susah ya? Saya udah rajin ke gereja, dulu saya nggak rajin, saya jadi rajin. Saya udah rajin melayani di gereja. Tapi kenapa kok masalah tambah banyak ya? Ada aja masalah. Ya. Di rumah, di pekerjaan, ada aja masalah. Begitu, saudara. Jangan lagi. Kenapa? Karena sekarang kita tahu bahwa itu artinya Tuhan sedang mendidik saudara dan saya untuk naik level rohani yang lebih tinggi. Amin, saudaraku. Jangan lagi ya. Jangan lagi seperti itu. Tuhan sedang apa? Dengan persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan sedang mengikis sifat-sifat duniawi kita. Itu, saudaraku. Apa itu? Segala keinginan yang berdosa itu apa? Emosi kita. Emosi kita Tuhan kikis melalui persoalan-persoalan. Supaya apa? Supaya kita belajar menguasai diri. Supaya kita belajar untuk lebih sabar. Supaya kita belajar untuk mengalah. Supaya kita belajar untuk mengampuni. Supaya kita belajar lebih bijaksana. Gitu. Melalui persoalan itu Tuhan ingin mengikis apa itu? Harga diri kita. Harga diri kita juga akan dikikis. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang sombong. Tidak menjadi orang yang tinggi hati. Supaya kita tidak menjadi orang yang selalu menuntut. Supaya kita menjadi orang yang lebih menghormati dan menghargai orang lain. Itu, saudaraku. Kita dididik terus untuk itu, saudaraku. Melalui persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan, kita dididik Tuhan untuk menjadi semakin baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya sekarang kalau ada masalah, jangan menghindar, saudaraku. Jangan menghindar. Kalau ada masalah, jangan menghindar. Jangan malah malas ke gereja. Ada masalah, kenapa gak gereja? Lagi ada masalah nih, masalah di rumah. Masalah apa? Masalah. Jadi malas ke gereja. Gak mau pelayanan lagi. Gak mau pelayanan dulu. Jangan, saudaraku. Jangan. Kenapa, saudara? Karena kalau itu terjadi, maka
rohani kita tidak akan naik level. Segitu aja, tidak mengalami perubahan. Tidak menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Dan itu bahaya. Bahayanya apa? Nanti sebentar lagi saya kasih tahu. Itu bahaya bagi keselamatan saudara dan saya. Selanjutnya, ini yang pokoknya. Lalu melalui semua itu tadi, yang pokoknya adalah apa tujuan Allah mendidik kita? Apa tujuan Allah mengubah sifat dan karakter kita dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi? Apa tujuan Allah? Kenapa mesti dididik segala? Udah selamat ya udahlah Tuhan. Kenapa mesti dibentuk? Kenapa mesti dididik? Kenapa mesti diubah? Apa tujuannya? Nah, ini penting, saudara. Ini sangat penting. Kita lanjutkan ayat yang ke-13 dari Titus 2 tadi. Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita di kayu salib yang sekarang kita peringati, saudara. Untuk apa, saudara? Untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Dan untuk apa lagi? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Inilah tujuan kita dididik, bukan hanya sekedar diselamatkan, tapi dididik, dibentuk, diubah. Ya. Untuk apa? Untuk apa? Tujuan akhirnya yaitu Allah ingin menjadikan kita, yaitu saudara dan saya, menjadi miliknya sendiri. Wow, luar biasa. Jadi bukan sekedar hanya diselamatkan sudah, tetapi akan dididik terus sepanjang hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjadikan saudara dan saya miliknya sendiri. Tidak lagi dimiliki oleh siapapun, tidak dimiliki oleh dunia, tidak dimiliki oleh siapapun, dimiliki oleh Allah saja. Itu tujuannya, saudaraku. Itu tujuannya. Jadi Allah memberikan anaknya mati di kayu salib, sekali lagi, bukan hanya untuk kepentingan kita semata. Bukan untuk kepentingan semata, tetapi demi kepentingannya juga. Saya ulang ini supaya kita tahu. Yaitu Allah ingin mewujudkan kerinduannya, ingin mewujudkan keinginannya apa? Untuk memiliki suatu umat tadi dikatakan. Tuhan ingin mewujudkan keinginannya untuk memiliki suatu umat, memiliki suatu kaum, memiliki suatu jemaat yang terdiri orang-orang yang sudah terpisah dari nafsu dunia, saudaraku. Itu yang Tuhan kehendaki. Sehingga apa? Sehingga di dalam kumpulan itu, yang Tuhan kehendaki di dalam kumpulan yang dia miliki, umat yang dia miliki, jemaat yang dia miliki, maka di dalamnya tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi saling menjatuhkan, tidak ada lagi pertengkaran. Tetapi Allah ingin memiliki suatu umat, ingin memiliki jemaat yang di dalamnya orang-orang saling mengasihi, orang-orang saling mengampuni, orang-orang saling menghormati, orang-orang saling menolong, orang-orang ingin saling membangun, jemaat yang dipenuhi dengan damai, jemaat yang dipenuhi dengan sukacita surgawi, jemaat yang rajin berbuat baik. Sehingga ketika umat itu, kumpulan itu
jemaat itu keluar ke sana, keluar dari sini, menjalani kehidupan sehari-hari kita, maka dikatakan yang dikehendaki apa itu? Yaitu supaya orang-orang lain melihat kebaikan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Bukankah ini selaras dengan visi misi kita, saudaraku? Visi misi kita apa? Masih ingat? Menjadi keluarga Kristus yang bersaksi, berdampak akhirnya. Jangan lupa ya, visi misi gereja kita itu menjadi keluarga Kristus yang bersaksi, bukan hanya bersaksi melalui perkataan cerita tentang Yesus, tapi bersaksi melalui kehidupan kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Bersaksi melalui perbuatan-perbuatan baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Itu saudaraku. Sehingga orang-orang mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Itulah yang ditulis di dalam Matius 5 ayat 16, saudaraku. Sampai di sini bisa menangkap? Amin. Ya. Tujuan Allah dalam tanda petik membiarkan anaknya mati di kayu salib, yaitu satu, untuk menyelamatkan kita, yes. Tapi tidak berhenti di situ. Yang kedua, untuk mendidik kita. Untuk apa? Untuk menjadi umat kepunyaannya sendiri. Itu saudaraku. Jadi tujuan kematian Tuhan Yesus bukan hanya sebagai kepentingan saudara dan saya, tapi untuk kepentingan Allah. Allah memiliki tujuan supaya kematian anaknya tidak sia-sia, tetapi menghasilkan umat jemaat yang hidupnya sesuai dengan kehendak dan rencananya, saudaraku. Nah, kalau kita sudah mengerti tujuan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, saya mengajak sekarang, mari kita semua termasuk saya, mari kita semua masing-masing melihat diri kita sendiri, melihat di dalam hidup kita sendiri. Apakah kita sudah mengalami pembentukan didikan Allah sehingga kita semakin berubah sesuai dengan kehendak Allah? Coba cek. Apakah saya sudah semakin berubah oleh karena didikan Allah? Sudahkah manusia lama kita yang berkudrat dosa dikikis semakin habis dalam hidup kita? Coba masing-masing lihat, masing-masing mengerti. Keadaan diri kita masing-masing mengerti. Nah, jika ada di antara kita yang mendapati bahwa dirinya masih dengan sengaja memelihara dan menuruti keinginan dosa, keinginan dunia yang berdosa, disinilah berlaku apa kata Tuhan Yesus tadi, tangisilah dirimu sendiri. Jika di antara kita merasa bahwa, wah saya belum seperti itu, masih membiarkan keinginan-keinginan yang berdosa itu, bahkan dengan sengaja melakukan keinginan berdosa itu, pagi ini Tuhan katakan, tangisilah dirimu sendiri. Terus kepada orang yang menolak didikan Tuhan, ketika ada masalah selalu protes, selalu bersungut-sungut, selalu ngambek sama Tuhan, gak mau beribadah, gak mau pelayanan lagi, memberontak. Kepada orang-orang yang seperti itu, pagi ini Tuhan katakan, tangisilah dirimu sendiri. Kenapa saudara? Karena dengan orang, saya nggak katakan dengan kita ya, kalau kita berarti ada di sini. Karena
dengan orang menolak didikan Tuhan, dengan orang menolak untuk berubah, maka sama halnya menolak untuk menjadi milik Allah. Sama juga menolak untuk dimiliki oleh Allah. Ini bahayanya yang tadi saya katakan, bahaya, saudaraku. Dan inilah orang-orang yang pada akhir zaman nanti tidak dikenal dan bahkan ditolak oleh Tuhan Yesus. Kita sudah hafal itu ayatnya. Di mana? Matius 7 ayat 21-23. Matius 7 ayat 21, Tuhan Yesus berkata begini, Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Artinya apa? Hanya orang-orang yang mau dididik, hanya orang-orang yang sudah diselamatkan dan bersedia mau dididik, bersedia untuk dikikis, bersedia untuk dibentuk seturut dengan kehendak Allah, hanya itu yang akan masuk di dalam kerajaan Allah. Bukan kata saya, kata Tuhan Yesus. Hanya itu. Lalu selebihnya bagaimana? Selebihnya bagaimana? Orang-orang yang berhenti percaya doang, lalu udah cukup, yang penting ke gereja. Apa itu yang terjadi? Ayat 23 jelas. Tuhan akan berkata begini kepada mereka, Aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jahat di mata Tuhan, orang yang mau menerima anugerah keselamatan, tetapi tidak mau dibentuk, tidak mau dididik, di mata Tuhan itu adalah jahat. Mau enak etok kalau orang Jawa bilang itu. Jahat. Dan kemana dia? Binasa, saudaraku. Binasa. Memang saudara, mungkin kita banyak yang berpikir gini, memang sih, kita diselamatkan bukan oleh karena kita melakukan perbuatan baik, tetapi kita diselamatkan hanya oleh karena anugerah di dalam Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Itu betul banget. Tetapi bukti orang yang merasa dirinya sudah memperoleh anugerah keselamatan, maka orang itu akan hidup penuh syukur, menghormati, menghargai anugerah keselamatan itu dengan cara hidup benar, hidup tunduk kepada Tuhan, dan hidup saleh, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik seperti yang Tuhan kehendaki tadi. Itu tandanya, saudaraku. Ya. Seperti renungan kemarin ya, seperti renungan saya kemarin itu. Masih ingat nggak renungan kemarin yang baca? Tentang apa? Menang kabeh kan? Tentang orang kusta. Tentang orang kusta, ada 10 orang kusta, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya dia datang kepada Tuhan Yesus, 10 orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus. Lalu Tuhan perintahkan, kamu pergi, tunjukkan dirimu kepada penguasa. Tiga-tiganya nurut. Tiga-tiganya, 10-10-nya jalan. Mereka percaya dan mereka menerima kesembuhan. Tapi yang terjadi, yang 9 dia hanya mau anugerahnya tok. Dia mau kesembuhannya tok, tapi tidak mau yang menyembuhkan. Tapi yang satu, dia merasa bahwa dirinya sudah menerima anugerah, keselamatan, kesembuhan. Maka dia datang tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Mengucap syukur, menghormati, menghargai. Ditunduk. Dan tidak dikatakan selanjutnya bagaimana. Saya percaya selanjutnya dia akan mengikuti Tuhan Yesus. Dan Tuhan berkata begini, imanmu telah menyelamatkan kamu. Bagi yang 9, hilang dia.
hilang dia. Begitu saudaraku. Ya. Jadi sekarang ini saudara, keluarga Kristus di tempat ini, di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus, paling tidak sekarang kita mengerti, memahami, saya ulang-ulang nih, bahwa Yesus mati bukan hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi Allah memiliki tujuan kekal, yaitu apa? Allah ingin menjadikan kita miliknya sendiri, milik kebanggaannya. Milik kebanggaannya. Dan orang-orang yang tidak mau dibentuk menjadi orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang menghindar dari pembentukan, orang-orang yang cuek dari didikan, sama juga menolak untuk dimiliki oleh Tuhan. Hilang. Ini penting, saudaraku. Kenapa sih Pak Joko khotbahnya itu melulu? Saudaraku, saya kasih tahu ya. Tanggung jawab terbesar seorang gembala yang dipercayakan domba-dombanya Tuhan adalah meyakinkan bahwa domba-dombanya Tuhan itu tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Itu yang berat, saudaraku. Makanya saya hampir tidak pernah berkomentar tentang berkat Tuhan. Hidupku diberkati, yes. Emang kita hidup di dalam Tuhan, kita diberkati. Tapi yang terpenting bukan berkat jasmani, karena orang salah ya. Tetapi yang diberkati adalah kehidupan rohani kita, saudaraku. Saya hampir tidak pernah berkhotbah tentang terobosan, terobos. Oh nggak bisa, ini beton, saudaraku ya. Tentang terobosan, tentang mujizat, hampir gak pernah. Karena itu adalah hal yang kesekian. Yang utama adalah supaya seluruh rencana Allah itu dipahami, dimengerti oleh jemaat Tuhan. Secara jasmani kita diberkati, haleluya. Tidak diberkati secara berlimpah, gak apa-apa. Sakit saya disembuhkan, puji Tuhan. Tidak disembuhkan, gak apa-apa. Yang penting aku tetap ada di dalam tracknya rencana Tuhan. Itu yang penting, saudaraku. Makanya jangan bosan-bosan kalau saya khotbahnya itu melulu. Karena itulah tanggung jawab terbesar seorang gembala. Meyakinkan supaya domba-dombanya Tuhan tidak melenceng. Tidak salah pengertian, tidak salah motivasi ketika dalam mengikut Tuhan. Tapi motivasi kita benar. Aku diselamatkan oleh Tuhan. Aku mau menjadi milik Tuhan. Aku mau dididik oleh Tuhan. Aku mau hidup menyenangkan hati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Amin, saudaraku. Saya rasa itu saja. Kiranya dalam peringatan, kita memperingati kematian Tuhan Yesus, saya mengundang para petugas perjamuan dan WL Singer, silakan. Saya berharap sekali lagi dalam ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus ini, kita diingatkan, yang sudah mengerti kita diingatkan kembali, yang belum mengerti kita menjadi paham, bahwa Allah merindukan kita jemaatnya menjadi umat-umat kesayangannya yang membanggakan hatinya Dia. Untuk itu relakanlah dirimu, diriku untuk dididik, dibentuk Tuhan setiap hari. Amin, saudaraku. Haleluya. Silakan dibagikan. Selama dibagikan, silakan kita naikkan pujian bersama-sama. Salib Tuhan.
potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari saudara, yang sudah mendapatkan roti dan anggur silakan berdiri. Haleluya. Jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Potong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Mari kita angkat roti dengan tangan kita tinggi. Dan sebelum kita makan ini, marilah kita bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman. Saudara boleh ikuti kata-kata saya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya bahwa Tuhan Yesus telah dipecah, tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan. Dan darah Tuhan Yesus sudah ditumpahkan bagi pengampunan dosa-dosa saya. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya, aku sudah beroleh pengampunan dosa. Aku sudah beroleh keselamatan. Aku sudah beroleh kesembuhan. Aku sudah beroleh pemulihan. Dan kemenangan di dalam Tuhan. Oleh pengorbanan Tuhan Yesus, aku percaya. Aku sudah menjadi milik Tuhan. Menjadi hamba Tuhan. Hidup bagi Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan segenap hidupku. Sampai selama-lamanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan lalu mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan rotinya sebagai lambang tubuh Kristus. Yang oleh karena kasihnya rela diremukkan, dipecah-pecahkan. Bagi kita semua. Kita makan roti dengan penuh ucapan syukur dan hormat di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita angkat cawan.
Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Hari ini kita memperingati bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya di kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya kepada Dia, dan kita sudah menerima pengampunan dosa dan jaminan keselamatan dari Dia. Untuk kita minum Dalam nama Yesus. anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita ucapkan syukur. Mari kita datang ke hadiratnya. Dia hadir di sini. Terima kasih. Seperti orang kusta yang sudah disembuhkan, yang sudah merasa, sudah mengerti bahwa dirinya sudah mendapat anugerah keselamatan. Dia datang tersungkur di belakang Yesus dan mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kasih-Mu besar. terima kasih. Hanya oleh kemurahan-Mu, hanya oleh kasih-Mu, kami beroleh hidup hari ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oleh darah-Mu Tuhan, ku beroleh hidup. Ku mau memiliki hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ku mau hidup menyenangkan hati-Mu Tuhan. Ku mau hidup menyenangkan hati-Mu Haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya Engkau mengasihi kami semua. Engkau selalu ingatkan dan ingatkan. Kembali pagi hari ini Engkau ingatkan kami bahwa Engkau mati di kayu salib bukan hanya untuk kepentingan kami, tapi Bapa di surga memiliki kepentingan untuk menjadikan kami umat kesayangan-Mu, umat yang menyenangkan-Mu, umat yang membanggakan-Mu, Amin. dan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga semakin banyak orang yang mengenal Engkau melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami belajar mulai hari ini. Setiap persoalan permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami mau belajar untuk meresponi dengan benar. Karena kami tahu bahwa Engkau sedang mendidik kami, sedang mengikis kami, sedang membentuk kami untuk menjadi semakin seperti yang Kau kehendaki. Kami percaya Roh Kudus yang telah Kau berikan kepada setiap kami, itu yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidup kami, seluruh keberadaan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya percaya setiap kita diberkati, amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan kasih, Ibu Evi akan memimpin kita dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih atas perjamuan kudus pada pagi hari ini ya Tuhan, yang telah mengingatkan kami Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Juga firman-Mu ya Tuhan pagi hari ini ya Tuhan Yesus, Kau telah mengingatkan kami juga untuk hidup kudus, suci di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, pakailah hidup kami ya Tuhan seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada ya Tuhan, biarlah kami menjadi terang-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa, yang hidup dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Juga Tuhan memberkati Bapak Gembala kami Pak Joko yang telah menyampaikan berkat firman-Mu. Kau pakai Pak Joko sebagai gembala di tempat ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu ya Bapa, sehingga kami sebagai domba-domba-Mu memuliakan nama-Mu saja ya Bapa. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, sucikan, kuduskan persembahan kami. Tuhan, pakai tangan-tangan yang memberi persembahan. Tuhan memberkati kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, dalam setiap langkah hidup kami, baik setiap pekerjaan, usaha kami ya Tuhan. Juga berkati ya Tuhan persembahan ini untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Ya udah ini dulu nggak apa-apa. Bapak Ibu mengingatkan kembali besok hari Minggu anak-anak youth akan bazar. Ada jual baju layak pakai, tas, minuman. Jadi Bapak Ibu yang belum ngelis minuman boleh di list sekarang. Nah enggak Bapak Ibu, tidak untuk dipaksa, hanya untuk kerelaan. Ya hari Minggu ada bazar. Ya ini teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret.
Selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Silakan Bapak Gina Pak. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang pertama kali hadir dalam ibadah pada minggu pagi hari ini. Saya undang kesediaannya bangkit berdiri. Di sayap sebelah kanan saya ada saudari Vanessa. Bapak Ibu, berikan sambutan yang hangat ala Oikos kita. Selamat datang saudari Vanessa, Tuhan memberkati. Anda bukan orang asing di tempat ini, kita keluarga besar Oikos. Selamat datang dan kami undang untuk beribadah bersama kami di minggu-minggu selanjutnya. Bapak Ibu, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Maret. Dan kita juga mau berdoa bagi saudari Vanessa yang pertama kali hadir dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan dapat berkumpul bersama beribadah pada Jumat pagi hari ini. Mengingat kebaikan Tuhan, pengorbanan Yesus di kayu salib bagi kami semua. Pada pagi hari ini kami mau bersatu hati, jemaat COC Oikos di tempat ini berdoa bagi saudara kami berulang tahun pada bulan Maret. Kemarin Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara kami. Kerjakan lebih banyak lagi pekerjaanmu dalam hidup mereka, sehingga orang-orang sekitar mereka boleh melihat terang Kristus. Nama Tuhan dipermuliakan dari kehidupan mereka. Berkat Tuhan berlimpah, menjadikan mereka kepala dan bukan ekor. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi garam dan terang bagi lingkungan mereka. Kayak berdoa bersatu hati, berdoa bagi saudari kami yang pertama kali hadir di tempat ini, saudari Vanessa. Tuhan yang tahu, Tuhan yang empunya pergumulan, masalah, tantangan yang sedang dihadapi. Kami percaya, kami berdoa, Tuhan campur tangan dan Tuhan tak pernah tinggalkan. Hamba-Mu berdoa bagi saudara jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Hamba mohonkan berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan mereka. Makin hari pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang terkasih, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Tapi yakinlah, percayalah, kasih Tuhan tak pernah selesai dalam hidup kita. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah perlindungan dari Allah Bapa. Kasih karunia yang percayalah takkan pernah habis dari Yesus Kristus. Tuntunan, penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu. Mulai saat ini, engkau keluar, hari Senin, engkau bekerja, engkau berusaha, engkau sekolah, dimanapun engkau berada, engkau takkan pernah ditinggalkannya. Terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.